Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 5 Maret tahun 2025. Kemarin market kembali naik. Ya, ini sesuai dengan alur cerita untuk weekly ini ya, maupun daily kemarin. Jadi daily kemarin kan open di atas open sebelumnya. Kemudian dia tarik busur dulu sedikit ke bawah, baru dia kejar high, dan bablas juga sih high-nya ini lebih tinggi daripada high sebelumnya dan lumayan jauh, close-nya pun lebih tinggi. Nah, itu sesuai dengan alur cerita weekly bahwa Senin Selasa adalah waktunya busur, di mana weekly-nya itu targetnya adalah target down. Nah, hari Rabu ini adalah ya pertengahan dari weekly, kemungkinan ada switch di sini antara busur dan target. Nah, untuk weekly-nya sendiri ini seharusnya ngejar low ini ya. Dan ini masih sesuai dengan retracement. Nah, sementara untuk hari ini, hari Rabu, open di atas open sebelumnya, maka targetnya adalah target up di high sebelumnya di sekitar 27,9 ya, hampir 28. Tapi sebelumnya dia tarik busur dulu. Apakah dia anomali langsung ngelow untuk mengikuti target weekly? Ya, bisa jadi. Rabu memang kemungkinan terjadi switch antara busur ke target. Jadi ini kan ada bullish yang cukup panjang ini. Ini sedang dikoreksi dan koreksinya baru sampai retracement pertama, retracement keduanya belum sampai, kurang dikit. Kemungkinan nih minggu pertama dan kedua itu adalah fase busur daripada time frame monthly, di mana time frame monthly-nya adalah target up. Tapi time frame mingguan adalah target down, dan itu adalah fase busurnya dari monthly. Dan ini baru minggu pertama, masih ada minggu kedua. Bisa jadi nih dia akan tes lagi. Ini kita kemarin saya tandain ya, cuma sudah saya hapus. Ada supply di sini. Nah, minggu ini dia harus lewat ini, minimal tes ini dulu. Jika tidak berarti ada anomali, yang kemungkinan berarti minggu kedua dia langsung ada peluang untuk target up. Jadi busurnya hanya 1 minggu, atau bahkan busurnya langsung dipatahin. Tapi ini kita lihat dulu hari ini dan Jumat, karena Jumat ada non-farm payroll. Jadi kalau alur cerita weekly kan ya sekali lagi up untuk target down, dan ini juga alur cerita monthly masih sesuai alur cerita. Nah, karena target ini tetap harus dicapai. Kemungkinan di minggu ketiga atau minggu keempat yang merupakan targetnya, fase targetnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita cek dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 20.15 ada ADP Employment Change, tingkat perubahan ketenagakerjaan, diperkirakan turun dari 183.000 menjadi 140.000. Kemudian di jam 21.45 S&P Global Service PMI diperkirakan turun juga dari 52,9 menjadi 49,7. Ya, ini dua-duanya buruk untuk ekonomi ya. Kemudian di jam 22 ada ISM Service PMI diperkirakan turun tipis dari 52,8 menjadi 52,6. Jadi ini kalau rilis datanya sesuai, ini berarti buruk untuk ekonomi, biasanya bagus untuk emas. Tapi kalau ternyata rilis datanya sebaliknya gitu loh, lebih bagus, maka itu buruk untuk emas. Oke, sekarang kita lanjutkan dari daily ke 4 jam. Nah, di sini terlihat 4 jam sementara koreksi ya, kenaikannya di sini. Nah, sementara dia akan ngejar dulu ke bawah untuk target up, tapi 4 jam sudah overbought-nya menghadap ke bawah ya, sudah waktunya koreksi memang secara 4 jam. Dan untuk 4 jam kita bisa temukan di sini ada support di sini 9, ya ini anggap aja 900 lah, karena di 896 sekian. Jadi ada psikologi level di kisaran. Nah, ini sifatnya kisaran adalah 2900. Kemudian kalau naiknya ada di 56, tapi sebelum 56 kalau kita cek baik-baik ada di 45 sekitar itu ya, atau 40, anggap aja 40.
Karena di kisaran sini ini 40, nah ini 40, sekian. Ini juga suatu support resisten di sini. Jadi ini pembatasan untuk naiknya sekitar situ. Untuk sementara memang fase busur turun ke bawah. Apakah langsung target ke bawah gitu, jadi targetnya dilupakan? Ya bisa jadi, tergantung kondisi nanti. Karena ini juga memang selain rilis data juga komentar-komentar dari anggota Fed dan Trump ini lagi pengaruh banget. Kemudian kita lihat di 1 jam. Ini 1 jam juga terlihat sedang mencoba turun ke bawah, tapi ini sudah mulai oversold ya. Bisa berbalik sewaktu-waktu. Bonus untuk yang buka pagi. Ini sudah oversold juga. Nah, untuk 1 jam sejak ini saya buat, jam 8:30 saya rekam ini, maka peluangnya dia akan segera balik ke atas dulu. Ada resisten tipis juga di sini di 20-an. Resisten utama tapi di 40 ya. Tapi untuk 1 jaman ada resisten di 20-an dan juga di 27. Ya, itu resisten tipis ya. Sekali lagi itu resisten tipis berlaku intraday. Nah, kalau kita lihat ini 1 jam dan 15 menit juga masih bisa kita gunakan untuk patokan entry. Contohnya di 15 menit di sini jam 3 ya berarti ya. Jam 3 kita ke 1 jam. Kita cari jam 3. Ada persilangan juga di sini nih jam 3. Walaupun nggak sampai over ini ya, overbought ya. Atau kita lihat 1 jamnya di sini jam 20. Jam 3 pagi kan ya kita sahur ya, nggak berarti kan. Jam 20 atau jam 8 malam kita cek ke 15 menit. Nah, ada overbook juga dan turun. Jadi teknik menggunakan ini, perbandingan antara 1 jam dan 15 menit masih bisa digunakan ya, masih cukup valid. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.